Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azahra. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan produk wisata budaya berbasis cerita rakyat di Sumatera Utara. Yang pertama, masalah dan tantangan. Kenapa cerita rakyat perlu dikembangkan menjadi produk wisata budaya? Yang pertama, karena minat generasi muda menurun, minimnya inovasi wisata budaya, promosi kurang optimal, cerita rakyat belum banyak, rendahnya perlibatan masyarakat lokal. Konsep produk wisata. Dengan memilih cerita rakyat yang terkenal dan punya nilai budaya tinggi, contohnya legenda Danau Toba, kisah seorang pria yang menikahi putri ikan dan punya anak bernama Samosir. Kedua, si Gale-Gale, boneka kayu sakti yang digunakan dalam upacara kematian di Samosir. Ketiga, batu gantung di Parapat, yaitu kisah gadis yang berubah menjadi batu karena patah hati. Cerita-cerita ini bisa dikembangkan menjadi wisata yang berbasis pengalaman. Selanjutnya, produk wisata berdasarkan cerita. Tur bertema cerita atau storytelling, buat tur yang mengikuti jalan cerita. Misalnya, wisatawan diajak ke Danau Toba dan diceritakan kisah putri ikan sambil melihat lokasi penting di dalam cerita. Pemandu wisata memakai pakaian tradisional dan menceritakan kisah seperti dongeng hidup. Kedua, pertunjukan budaya. Menampilkan pertunjukan si Gale-Gale lengkap dengan musik Batak dan tarian. Menambahkan efek suara dan cahaya agar lebih dramatis seperti nonton teater tetapi di tempat aslinya. Yang ketiga, kegiatan interaktif. Belajar menenun ulos atau kain khas Batak, memasak makanan tradisional sambil mendengarkan cerita rakyat, dan ikut latihan tari tortor bersama sanggar seni lokal. Selanjutnya, teknologi untuk generasi muda, yaitu ada AR dan QR Code. Di setiap lokasi wisata, pasang papan dengan QR Code yang bisa dipindai. Setelah dipindai akan muncul video atau animasi cerita rakyat di HP wisatawan. Selanjutnya, media sosial dan video pendek. Buat video TikTok dan Instagram tentang cerita rakyat versi modern, melibatkan influencer lokal untuk memperkenalkan kisah dan tempat wisata ke anak muda. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat sebagai pelaku wisata. Yang pertama, pelatihan warga desa. Yang kedua, UMKM bertema legenda. Yang ketiga, anak muda sebagai kreator. Selanjutnya, program edukasi dan berkelanjutan. Membuka program wisata untuk sekolah-sekolah. Jadi anak-anak belajar budaya sambil bermain dan berwisata. Yang kedua, bangun kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata agar cerita rakyat masuk dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, pastikan wisata ini tetap menjaga lingkungan dan budaya asli. Evaluasi dan inovasi. Evaluasi dan inovasinya yang pertama mengumpulkan pendapat dari wisatawan lewat survei. Yang kedua, evaluasi apa yang bisa ditingkatkan. Yang ketiga, setiap tahun bisa diangkat cerita rakyat baru sebagai tema utama. Terakhir, kesimpulan, produk wisata budaya berbasis cerita rakyat di Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menjadi pengalaman wisata yang unik dan tak terlupakan. Hal ini dapat terwujud jika cerita-cerita tersebut dikemas secara menarik dan melalui narasi yang kuat. Kegiatan interaktif yang melibatkan wisatawan, pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan tren masa kini, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dan setiap aspek pengembangannya. Dengan strategi ini, cerita rakyat tidak hanya akan dikenang sebagai bagian dari masa lalu, tetapi benar-benar dihidupkan kembali dan diwariskan kepada generasi sekarang maupun yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.